perkenalkan nama saya Muhammad Haruna Rosid Musa dengan NIM 0603523049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imi Fatoni dengan NIM 0603523052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munif Mahardika dengan NIM 06035230050. Halo, nama saya Rio Ramadan dengan NIM 06035230071. Behaviorisme merupakan salah satu teori pembelajaran yang terfokus ke pengamatan tingkah laku seseorang dalam belajar. Teori ini mengambil hasil belajarnya melalui tingkah laku atau kepribadian. Dalam teori ini tidak mengenal baik maupun buruk karena mereka lebih terfokus ke reaksi dari seseorang seperti respons atau balasan. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia yang dianggap sebagai bapak kondisionamento klasik. Ia memenangkan penghargaan Nobel untuk fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904 atas karyanya dalam kondisionamento klasik. Pavlov lahir di Ryazan, Rusia, dari pasangan Peter Dmitrievich Pavlov, seorang pendeta desa, dan Varvara Ivanovna Uspenskaya, seorang ibu rumah tangga. Ia adalah anak pertama dari 10 bersaudara. Pavlov belajar di seminari teologi Ryazan, tetapi kemudian beralih ke bidang sains. Ia belajar di Universitas Negeri Sankt Petersburg, di mana ia belajar fisika, kimia, dan biologi. Penelitiannya, Pavlov memulai penelitiannya tentang kondisionamiento klasik pada tahun 1890-an. Ia melakukan eksperimen dengan anjing, di mana ia menemukan bahwa anjing dapat belajar untuk menghubungkan stimulus netral dengan stimulus yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam eksperimennya, Pavlov akan memberi makan anjing dengan daging. Setiap kali anjing mendengar bel dibunyikan, anjing akan mulai mengeluarkan air liur. Pavlov kemudian mulai membunyikan bel sebelum memberi makan anjing. Setelah beberapa kali, anjing tersebut akan mengeluarkan air liur ketika mendengar bel, bahkan tanpa diberi makan. Pavlov menemukan bahwa anjing tersebut telah belajar untuk menghubungkan bel dengan makanan. Ia menyebut proses ini sebagai kondisionamiento klasik. Penemuan dan penghargaan. Penemuan kondisionamiento klasik oleh Pavlov memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang, termasuk psikologi, ilmu saraf, dan pendidikan. Teori kondisionamiento klasik digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku manusia, termasuk belajar, memori, dan emosi. Pavlov memenangkan penghargaan Nobel untuk fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904 atas karyanya dalam kondisionamiento klasik. Ia adalah orang Rusia pertama yang memenangkan penghargaan Nobel. Karyanya, Pavlov menulis banyak karya tentang kondisionamiento klasik, termasuk Lectures on Conditioned Reflexes, sebuah karya yang menjelaskan teori kondisionamiento klasik Pavlov. Kemudian ada Conditioned Reflex on Investigation of the Psychological Activity of the Cerebral Cortex, sebuah karya yang menjelaskan eksperimen Pavlov tentang kondisionamiento klasik. Kemudian yang terakhir, Selected Works of I.P. Pavlov, sebuah kumpulan karya Pavlov termasuk karya-karyanya tentang kondisionamiento klasik. John Bradus Watson lahir di Greenfield 9 Januari 1878. Meninggal pada 25 September 1958, adalah seorang ahli psikologi atau psikolog Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psikologi as the Behaviors Views It, pandangan perilaku psikologi yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Perubahan psikologi melalui karyanya Psikologi as the Behaviors Views It, pandangan perilaku psikologi yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins tahun 1908 sampai 1920. Pada usia 22 tahun, 20 Juli 1900, Watson sudah menuliskan karya psikologinya, mengusulkannya pada Presiden Universitas Chicago saat itu, William Rennie Harper, setahun sebelum ia lulus dari Universitas Furman, sebuah sekolah milik Yayasan Baptis
Baptist dekat dengan kota kelahirannya, Granville. Pemikiran Watson memberikan definisi secara luas terhadap perilaku. Ia mengartikan perilaku sebagai segala tindakan dan ucapan dari makhluk hidup. Definisi umum dari Watson kemudian lebih diperinci di dalam tulisan-tulisannya. Didasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Karya Watson yaitu Psikologi as the Behavior Views It merupakan sebuah makalah yang ditulis oleh Watson pada akhir tahun 1912. Makalah ini pertama kali dipresentasikan dalam sebuah kuliah pada bulan Januari 1913 di konferensi pasca sarjana di Universitas Johns Hopkins. Psikologi as the Behavior Views It kemudian dipresentasikan lagi oleh Watson pada tanggal 24 Februari 1913. Kali ini presentasinya diadakan pada pertemuan American Psychological Association cabang New York. Watson yaitu Psikologi as the Behavior Views It merupakan sebuah makalah yang ditulis oleh Watson pada akhir tahun 1912. Makalah ini pertama kali dipresentasikan dalam sebuah kuliah pada bulan Januari 1913 di konferensi pasca sarjana di Universitas Johns Hopkins. Psikologi as the Behavior Views It kemudian dipresentasikan lagi oleh Watson pada tanggal 24 Februari 1913. Kali ini presentasinya diadakan pada pertemuan American Psychological Association cabang New York. Tempat pertemuan ini di Universitas Columbia. Isi dari makalah ini membahas tentang psikologi hewan. Behaviorist Manifesto merupakan karya tulis dari Watson yang menjelaskan pandangannya terhadap psikologi sebagai ilmu alam. Tulisan ini diterbitkan pada tahun 1913. Pandangan tersebut berdasarkan pada kalimat pertama dari tulisannya ini. Dalam Behaviorist Manifesto, Watson menjelaskan bahwa psikologi bertujuan memperkirakan dan mengendalikan perilaku. Ia juga menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Seorang psikolog Amerika yang terkenal karena pengaruhnya terhadap behaviorisme. Skinner sendiri menyebut filosofinya sebagai behaviorisme radikal. Burch Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 dan dibesarkan di kota kecil Susquehanna di Pennsylvania. Semasa sekolah menengah, Skinner mulai mengembangkan minat pada penalaran ilmiah dari studi ekstensifnya terhadap karya Francis Bacon. Skinner didiagnosis mengidap leukemia pada tahun 1989. Hanya 8 hari setelah meninggal, dia diberi penghargaan pencapaian seumur hidup oleh American Psychological Association dan menyampaikan ceramah 15 menit di auditorium yang ramai saat dia menerima penghargaan tersebut. Dia meninggal pada 18 Agustus 1990. Kontribusi. Penemuan atau kontribusi Skinner yang paling menonjol dalam bidang psikologi meliputi proses pengondisian operan atau teori pembelajaran Skinner. Yang kedua, gagasan tentang jadwal penguatan. Ketiga, pengenalan tingkat respon sebagai variabel kedependen dalam penelitian. Yang keempat, penciptaan perekam kumulatif untuk melacak tingkat respon. Skinner juga mengusulkan bahwa emosi dapat diterjemahkan ke dalam kecenderungan seseorang yang bertindak dengan cara tertentu. Misalnya, jika seseorang mengalami emosi marah terhadap orang lain, kemungkinan besar ia akan menunjukkan perilaku seperti membentak orang lain atau bahkan bertindak melawannya secara fisik. Karya-karyanya Skinner antara lain The Behavior of Organisms itu pada tahun 1938, dan yang kedua Walden 2 1948. Yang ketiga itu Science and Human Behavior itu pada tahun 1953. Yang keempat Verbal Behavior pada 1957. Karya-karyanya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan psikologi behavioristik
dan penerapan prinsip-prinsipnya dalam pemahaman perilaku manusia. Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie adalah seorang psikolog perilaku yang memulai karirnya sebagai guru matematika dan filsuf. Namun ia menjadi psikolog pada usia 33 tahun. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya di Universitas Washington, di mana ia menjadi profesor penuh dan kemudian profesor emeritus di bidang psikologi. Selama menjalani karir di bidang psikologi, Edwin Ray Guthrie mampu dikenal banyak orang di Amerika Serikat, khususnya sebagai salah satu tokoh psikologi yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Pada masa awal-awal karirnya, Edwin Ray Guthrie di bawah bimbingan Stephenson Smith, seorang neuropsikologi. Stephenson Smith ini mengajarkan metode penelitian komparatif dan fungsionalisme tradisi Amerika Utara kepada Edwin Ray Guthrie. Karya-karyanya yang pertama, Psikologi Pembelajaran, 2 Kucing dalam Kotak Puzzle, 3 Psikologi Konflik Manusia, 4 Paradoks Tuan Russell dengan catatan singkat, 5 Bab dalam Psikologi Umum.